ininya bang? Banjir, si betah. Seminggu darurat banjir rob di Jakarta Utara sampai seperti aliran sungai, jalur kereta terendam hingga penemuan ular piton tiba-tiba muncul kepung fluid. Penderitaan warga Jakarta yang tinggal di wilayah pesisir utara akibat terjangan banjir rob ternyata belum juga mereda. Banjir rob yang terjadi sejak Jumat pekan lalu ternyata hingga Rabu sore kemarin belum juga surut. Bahkan belasan RT di Kelurahan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara tercatat masih terendam banjir rob dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm. Akibatnya, aktivitas keseharian warga pun terganggu. Penderitaan pun sepertinya tidak akan segera berakhir. Lantaran pihak BMKG telah merilis peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob bagi 10 wilayah di Jakarta Utara yang akan terjadi hingga Jumat 20 Desember besok. Di antaranya Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Kalibaru, dan Muara Angke. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Jakarta Utara akibat terjangan banjir rob. Udah berapa hari kayak gini, Pak? Udah berapa hari kayak gini? Seminggu ada nggak? Ada seminggu. Ada seminggu ya? Iya. Bener rata banjirnya. Luar biasa. Nah, ini. Tapi agak dalam di sana, guys. Pada hari ini tadi naik pada pukul jam 8 pagi dan berangsur surut pada pukul kurang lebih jam setengah 2 siang. Ketinggian puncaknya pada pukul 11 itu ketinggian 70 cm. Banjir ini berangsur dari sudah kurang lebih dari seminggu yang lalu. Kalau banjir biasa kan kadang ini mah kadang udah segini Pak. Udah kemarin udah 120. Kalau kemarin tuh deras airnya tuh kayak di sungai. Saya minta ke pemerintah pusat tuh tolong dibikinin tanggul aja Bu. Jadi karena air ini bukan tanggul bocor, bukan tanggul jebol, bukan. Ini air ini udah di atas jalan, udah meluap. Pastinya sangat prihatin apa yang terjadi. Semoga kita bisa antisipasi nih. Karena sekarang tuh iklim ataupun cuaca tuh tidak menentu. Kayak ada hujan terus, kayak gitu. Jadi kita harus kayak waspada dari banjir. Banjir rob yang menggenangi kawasan pemukiman di pesisir Jakarta Utara tidak hanya dipicu oleh turunnya hujan, tetapi juga disebabkan oleh pasang maksimum air laut. Hal ini memicu ketinggian pasang air laut meningkat signifikan dan mengalir hingga ke kawasan pemukiman penduduk. Mirisnya, tidak hanya ratusan rumah warga yang terendam banjir, aktivitas ekonomi warga, khususnya usaha-usaha kecil yang ada di sepanjang jalan yang ikut terendam banjir, juga lumpuh total. Yang jadi sorotan, meski banjir rob menjadi penderitaan banyak warga, namun hal ini sepertinya tidak berlaku bagi anak-anak. Mereka justru tampak riang gembira, menjadikan banjir yang menggenangi sekitaran rumah mereka sebagai wahana bermain air, layaknya tengah berada di wahana air. Banjir rob ini itu udah langganan Bu, setiap tahun ya Bu, setiap bulan purnama ya. Jadi udah langganan banjir udah nggak kaget lagi. Karena saya di sini orang lama ya. Selama saya di sini 10 tahun banjir ini paling besar Bu. Hampir 1,20 meter ya. Dampaknya ya aktivitas usaha nggak jalan. Ya otomatis ya pekerja juga pada kesendat. Saya sih berharap mudah-mudahan masyarakat sadar ya, terutama untuk kita semua untuk benar-benar memperhatikan lingkungan hidup. Jadi ya kalau kita tidak mau bumi kita ini rusak dan hancur, ya kita sendiri memang harus merawatnya. Di sisi lain, tidak hanya wilayah pemukiman warga,
Banjirop juga menggenangi kawasan di sepanjang perlintasan rel kereta api Tanjung Priok Ancol. Meski begitu, perjalanan KRL dari dan menuju stasiun Tanjung Priok masih beroperasi dengan sejumlah penyesuaian, termasuk melintas dengan kecepatan rendah. Untuk dari PT KAI kita dari batas rel aja Pak, gitu. Paling tinggi itu 15 cm. Yang penting dapat makan, nasi kotak atau apa dari orang-orang. Kalau dikasih, nggak dikasih, nggak udah keluar aja cari makan. Hampir sebulan lebih ya banjir tuh. Hampir sebulan lebih udah banjir. kedua kali. Buat teman-teman, siapapun di luar sana ikut prihatin, saya juga tahu persis bagaimana mengalami hal tersebut gitu loh. Jadi mudah-mudahan banyak doa, semoga rahmat yang Allah turunkan itu tidak berbalik menjadi bumerang buat kita. Banjirop yang menggenangi wilayah pesisir utara secara tidak langsung juga memantik fenomena alam lainnya, yaitu bermunculannya ular di sekitar pemukiman warga. Sementara di sosial media bermunculan banjirop core atau konten yang berisi kumpulan foto atau potongan video terkait banjirop. Mulai dari foto atau video anak kecil yang tampak santuy makan mie di tengah banjir, bapak-bapak yang menangkap biawak, serta seorang pria yang duduk santai di tengah banjir. Kata-kata hari ininya Bang. Banjir, si betah. Karena ini alam ya, kita bisa dengan alam, kita nggak bisa taruh ekspektasi gimana pun. Cuma yang penting aku pengen, aku pun secara pribadi kalau lagi di mana-mana pasti bakalan doa dan semoga kita selalu dilindungi oleh Pencipta. Bukan hanya aniaya karyawan, George Halim, anak bos toko roti, juga sampai aniaya adiknya dengan melempar kotak besi hingga suka membentak ke orang tua. Bukan hanya banjirop yang menerjang wilayah Jakarta Utara, kasus George Halim, anak bos toko roti yang menganiaya karyawan toko roti keluarganya, juga masih menjadi perbincangan panas. Lucunya, setelah kasus ini viral dan kemudian pria 35 tahun itu dicokok polisi dari sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, pihak keluarga langsung mengeluarkan penjelasan jika George memiliki gangguan mental. Kekerasan yang kerap dilakukan George juga langsung diumbar pihak keluarga dengan menyebut tersangka juga pernah melakukan kekerasan yang sama terhadap sang ibunda, Linda Pancawati, dan sang adik Andre. Pakai apa? Kayak kaleng besi gitu. Yang bentuknya kotak, makanya rob juga dipelipis ini. Jadi keluarga pun pernah ngelaporin George. Ya, tapi kita memang tidak proses lagi untuk berikutnya karena kan saya juga ngeliat papa mama saya juga. Itu cuma sampai kelas 6 SD itu pun nggak lulus. Oke, dia cuma sampai 6 SD. Iya. Nah, makanya itu untuk akademik sendiri, dia itu nggak ada pendidikan akademik yang benar-benar ada ijazahnya. Terus habis itu untuk masalah emosional segala macam, dia itu pun sebenarnya ya kalau kita bilang kasihan karena mungkin temennya sendiri sedikit, pergaulannya itu terbatas. Saya setiap hari itu ditelepon. Oleh siapa? Ya orang yang tidak saya kenal. Tidak telepon ke toko. Ada HP-nya itu kalau mau lihat. Telepon ke HP. Ya, telepon ke HP. Terus di IG, HP toko. Karena mungkin mama itu maksudnya itu
mungkin lebih ke arah mama itu maunya itu semua itu terkendali, terkontrol istilahnya. Jadi jangan sampai kalau sekarang kan udah viral jadi bola liar, isu ini, isu itu, jadi banyak yang terbakar lah istilahnya. Kalau memang mau diproses hukum ya kita jalankan proses hukum Ya, itu. karena saya menghargai lah. Dan kita juga menghargai hukum. Tidak ada yang di atas hukum. Saya sangat sayang, justru karena saya sayang, saya tidak mau Jos itu mengulangi perbuatan-perbuatan yang memang melawan hukum. Sedih banget. Terus terang saya sebagai seorang ibu, saya itu menangis. Saya melihat ketika dia ditahan, saya merasa saya bersalah. Kenapa? Masa sih seorang ibu memasukkan anaknya sendiri ke penjara? Itu sebenarnya melawan hati nurani saya. Tapi saya mau mendidik Jos itu menjadi anak yang baik gitu loh. Oh iya, perlu saya klarifikasi. Jadi memang itu kan waktu itu kan namanya dia dengan adiknya ya, namanya bersaudara kan. Laki dan lelaki mereka bertengkar. Dan kemudian ibunya, namanya seorang ibu ya, hati nurani seorang ibu melerai, ya mungkin di situ kepentok atau apa saya kurang tahu juga. Yang saya tahu ada melerai pertengkaran antara George dengan adiknya seperti itu. Ya itu kriminal sih, itu udah jatuhnya kriminal dan ya memang sudah sepantasnya dihukum. Itu ya mudah-mudahan sih nggak kebal hukum ya. Kini nasi sudah menjadi bubur. Ya atas perbuatannya menganiaya Ayu Dwi, George pun harus membayar mahal perbuatannya itu dengan mendekam di sel ruang tahanan Polres Jakarta Timur. Tapi benarkah George adalah sosok yang temperamental dan memiliki gangguan kejiwaan sesuai pengakuan keluarga? Atau apakah ini hanyalah pembelaan semata dari keluarga agar George bisa dapat keringanan hukuman atau bahkan lolos dari jeratan hukum? Saya hilap gitu loh. Jos itu anak baik terus terang. Tapi ketika dia sudah terpancing emosinya, dia itu kalap. Apa saja yang ada di depan dia lempar-lempar. Seperti itu. Katanya ada gangguan kelainan mental jiwa, mungkin penanggapannya gimana? Bagi saya itu merupakan pembelaan diri. Itu sah-sah saja, silahkan ya, silahkan dibuktikan nanti di pengadilan. Di sisi lain, aksi penganiayaan yang sempat dialaminya ternyata membuat Dwi Ayu hingga kini masih terus dihinggapi trauma, khususnya saat harus mencari pekerjaan baru. Dara berusia 19 tahun ini pun masih terus menangis jika harus menceritakan kembali peristiwa mencekam yang dialaminya malam itu. Apalagi hingga saat ini tidak pernah ada permintaan maaf secara langsung dari keluarga tersangka yang justru menudingnya hendak memeras saat mereka bertemu di Polres Metro Jakarta Timur. Kepada tim silat kemarin, Dwi pun juga menunjukkan kontrakannya yang hanya seluas 3 x 5 meter persegi yang ia tinggali bersama ibundanya. Lalu benarkah selain Dwi ternyata ada pula karyawan lain yang juga pernah menjadi korban kekerasan tersangka? Dan benarkah alasan gangguan kejiwaan tidak akan bisa membuat George lolos dari jerat hukum? Berapa mah? Udah ada 2 tahunan. Hanya berdua sama mama nih? Enggak, bertiga sama abang saya. Iya, tapi abang saya lagi bekerja. Oh ini kalau tidur di sini. Iya. Izin ya mama. Oh ya nggak nyangka saya pikir ya baik-baik aja begitu. Ternyata ya soalnya saya nggak pernah cerita kalau ada masalah kayak gitu kayak dilakuin kayak dikata-katain itu nggak pernah ngomong karena takut mama kepikiran juga kan. Ya sebenarnya semua ibu pasti nggak terima ya, apalagi perempuan kan. Enggak, kemarin juga sempat ketemu di kantor polisi, malah anak saya dimaki-maki, katanya dia meres dia. Sebenarnya saya juga nggak dapat apa-apa dari dia. Anak saya juga gajinya belum dibayar kan ya. Lulus sekolah mau kerja gitu, langsung mau kerja kayak gitu. Ntar biar beliin mama rumah kayak gitu-gitu. Ya kalau misalkan kayak apa yang dia mau nih nggak kita lakuin, itu dia marah-marah. Ini
Ayu ini kan salah satu korban yang memberanikan diri untuk menempuh jalur hukum. Seperti tadi diceritakan, sebelumnya ini pelaku ini sering melakukan verbal. Ya, verbal itu kan tidak dibenarkan di hukum juga. Tetapi mereka ini karena butuh pekerjaan, ya, mereka bertahan, tidak ada berani.